dan beriman sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali umat-Nya. Kami sekeluarga berjanji akan setia mengiring Tuhan Yesus, berbakti dan beribadah kepadanya selama kami hidup, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak saudara dengar? Semua setuju? Tidak setuju, pulang katanya. Silakan. Verdi Darmono di dalam surat Efesus pasal kelima ayat 28 sampai 29 tertulis demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Seperti Tuhan Yesus menjadi kepala atas sidang jemaat, demikian seorang suami menjadi kepala rumah tangga. Seperti Kristus mengasihi, memimpin, memelihara, melindungi sidang jemaatnya, demikian juga saudara harus yang pertama mengasihi, memimpin, memelihara, dan melindungi istri saudara. Itu tanggung jawab engkau sebagai suami. Pernikahan itu harus didasarkan atas kasih yang murni. Dan kasih yang murni itu berasal dari Tuhan yang menjadi sumber kasih. Seorang suami yang mengasihi Tuhan ialah suami yang dapat mengasihi istrinya dengan segenap hatinya. Sebab itu saudara Verdi harus mengasihi Tuhan, karena pada waktu engkau mengasihi Tuhan, maka engkau dapat juga mengasihi istrimu segenap hatimu. Seperti Kristus telah mengasihi sidang jemaat, sehingga dia mati di kayu salib, setia sampai mati. Seorang suami harus dapat memandang istrinya sebagai teman hidupnya yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi bukan musuh, tapi teman hidup, pendamping, penolong. Seorang suami harus hidup dengan istrinya sebagai pelindung supaya istri di sisinya merasa aman dan sentosa. Firman Tuhan berkata, kalau kau rukun, bahagia, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan, pertentangan, pada waktu kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doamu. Sekarang tanggung jawab seorang istri. Saya akan bacakan tanggung jawab seorang istri dari Melani Wati di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 tertulis, hai istri, hendaklah kamu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami itu menjadi kepala istri seperti Kristus juga menjadi kepala kepada sidang jemaat, maka dialah yang menyelamatkan tubuh itu. Saudari telah berbuat janji dan persetujuan untuk hidup sebagai istri saudara Verdi Darmono. Sebagai seorang istri, saudari juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Tuhan dan suami saudari. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya bukan karena takut, melainkan karena menghormati. Tunduk seorang istri tidak sama dengan tunduk seorang hamba kepada majikannya. Seorang istri tunduk kepada suaminya sebab mengindahkan suaminya sebagai seorang yang telah ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin rumah tangganya. Ia tunduk dalam segala perkara yang benar. Saya akan tayangkan klip di mana klip ini mengilustrasikan tentang saling melengkapi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain.
Dan saya undang Bapak Besar untuk berdiri, kita sama-sama akan berdoa buat kedua saudari kita, saudara-saudara kita di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan turunkan berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Tuhan. Ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat mereka hidup baru. Sekarang Tuhan kami mohon, curahkanlah berkat-Mu. Pimpin dan bimbing mereka menempuh hidup. Sekali lagi, sekarang Tuhan kami minta turunkanlah berkat-Mu. Pimpin dan bimbing mereka menempuh hidup. Bapa kami yang di dalam surga, kami mohon berkat-Mu. Kami minta di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba memberkati Saudara Ferdi dan Saudara Melanie pada siang hari ini, yang mereka masuk dalam pernikahan yang kudus ya, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perjalanan keluarga mereka adalah perjalanan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, perjalanan yang dipenuhi dengan berkat, perjalanan yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan, perjalanan yang dipenuhi dengan kasih setia, sehingga saat mereka menjalani bahtera rumah tangga mereka akan dipenuhi dengan keharmonisan, mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan, mereka akan dipenuhi dengan Tuhan anugerah Tuhan dalam apapun yang mereka perbuat, maka keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan senantiasa menyertai Tuhan. Tolong mereka untuk mereka semakin setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Biarlah juga Tuhan memberikan keturunan dalam hidupnya, memberi keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, biarlah turunkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ferdi. Sekarang mereka berdua akan memberikan cincin. Cincin ini berasal dari emas yang murni. Biarlah kasih Ferdi kepada Melanie itu adalah kasih yang murni yang akan selamanya mencintai Melanie. Berikan, silakan. Diberikan kepada Melanie. Dimasukkan kepada jari manisnya. Oh, juga Melanie akan memberikan cincin emas ini kepada Ferdi, tanda juga Melanie mencintai Ferdi dengan murni. Masukkan kembali.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, berikan tepuk tangan buat saudara. Betapa bahagianya. Sekarang kedua mempelai akan menandatangani surat nikah, akte nikah. Dipersilahkan. Ya, Elani. Di sini juga berarti di sini lagi juga sekarang. Ibu Wiwin bisa maju ke depan. Cuma ya cuma syarat saja. Karena ya. Selanjutnya persembahan dari kedua mempelai dan keluarga boleh memberikan persembahan dari diberikan kepada Tuhan. Kedua mempelai bisa memberikan dan keluarga